Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih kurban. Setelah kita selesai sebelumnya dari membicarakan hewan yang dikurbankan, kemudian juga kita sudah masuk di pembahasan orang yang berkurban, yang mana paling terakhir kita bahas bahwa berkurban itu boleh bersendiri dan boleh berserikat pada yang disyariatkan untuk berserikat padanya. Seperti unta boleh 10 orang, sapi boleh 7 orang, dan kambing tidak boleh berserikat kecuali untuk keluarga. Boleh seorang yang berkurban, dia niatkan dirinya dan keluarganya. Dan kita sudah ambil serta sebutkan haditsnya, dalil-dalilnya. Berikutnya adalah perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang ingin berkurban. Waktu pembahasan hewan kurban, ada pembahasan yang semisal dengan ini judulnya. Yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Nah, sekarang yang tidak boleh bagi orang yang berniat kurban. Dalam masalah ini kita sebutkan hadits riwayat Imam Muslim nomor 1977 dari Ummu Salamah radhiyallahu taala an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maksudnya anggaplah tadi tanggal 29 Dzulqa'dah atau tanggal 30. Berarti besok kan tanggal 1 Dzulhijjah. Mulai dari maghrib tadi, adzan maghrib tadi, ini sudah tidak dibolehkan bagi orang yang ingin berkurban. Kata Nabi, apabila telah masuk 10 pertama, bukan tanggal 10-nya, maksudnya 10 pertama. Di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang kalian ingin berkurban. Salah seorang dari kalian ingin berkurban. Fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a, maka tidak boleh dia menyentuh. Menyentuh di sini maksudnya memotong, mencukur dari rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Iya,
Ketika kita ingin berkurban, sangat jelas sekali dari hadis ini, tidak boleh lagi bagi kita untuk mencukur rambut kita, mencabut bulu kita, bulu ketiak misalnya, tidak boleh lagi. Dan tidak boleh lagi kita mengambil dari kulit kita, seperti memotong kuku, ya, atau menggunting dari kulit kita yang robek misalnya, tidak boleh kita ambil. Tidak boleh kita ambil. Ini hadis diterangkan lagi lebih jelas dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz yang lebih jelas lagi apa yang dimaksud dengan kulit yang tidak boleh tadi itu diambil. Kata Nabi, fala ya'khudanna sya'ron wala yaqlamanna dhufran. Jangan lagi dia mengambil rambutnya. Maksudnya mengambil di sini apakah mencukur atau mencabut. Dan jangan sekali-sekali dia memotong kukunya. Ini orangnya ya, bukan hewannya. Orangnya. Iya. Ini terkait dengan mukallaf yang dibebani syariat berkurban. Yang dibebani syariat berkurban. Hadis ini dipakai oleh para ulama akan tidak bolehnya orang yang berkurban melakukan apa yang dilarang dalam hadis. Dan mereka berselisih. Larangan di sini bersifat haram atau bersifat makruh. Iya. Ini larangan yang ada di hadis. Karena larangan itu bisa dua maknanya. Bisa karohatu tanzi, larangan tapi makruh. Bisa karohatu tahrim, larangan tapi haram. Di hadis ini para ulama berselisih pendapat. Larangan di sini haram atau makruh? Iya. Imam Syafi'i rahimahullah beliau berpendapat larangan yang ada di hadis ini bersifat makruh, bukan pengharuman. Kenapa bisa padahal ini Nabi langsung bilang jangan dia mengambil dari rambutnya dan jangan dia memotong dari kulitnya, kukunya. Kenapa beliau malah berpendapat makruh? Karena ada hadis yang memalingkan dari haram ke makruh. Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Aisyah. Radhiyallahu ta'ala anha. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Aisyah berkata, kuntu ubtila qala'ida hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yuqalliduhu wa yab'athu bihi wa la yuhram alaihi syai'un ahallahu Allahu hatta yanhar hadiah. Kata Aisyah, saya memegang
tali hewan sembelihannya Nabi SAW. Kemudian belum mengikatnya. Dan belum mengirim dengannya. Itu hewan kurbannya. Dan Nabi tidak mengharamkan sesuatu apapun yang Allah halalkan. Sampai belum memotong hewan kurbannya. Lihat, kalau tadi tidak boleh lagi mencukur rambut, tidak boleh lagi memotong kuku. Di sini tidak ada yang Nabi larang. Sesuatu apapun sampai kurban. Hadits pertama tadi yang kita sebutkan dilarang. Hadits kedua tidak ada yang diharamkan. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, dikompromikan itu dua hadits. Satu melarang, satu boleh. Tidak dilarang. Dikompromikan, jadinya di tengah. Dilarang tapi tidak haram. Dilarang tapi tidak haram. Itu pendapat Imam Syafi'i. Bahkan Imam Abu Hanifah belum berpendapat boleh tidak makruh. Abu Hanifah. Iya. Hanya saja pendapat dari Abu Hanifah ini adalah pendapat yang tidak kuat tentunya. Masalahnya kalau kita katakan boleh, berarti kita hanya beramal dengan hadits Aisyah. Kita buang hadits Ummu Salamah yang melarang. Makanya berpegang dengan pendapat Imam Syafi'i itu lebih cocok. Kita katakan makruh, tapi kalau ditinggalkan lebih hati-hati untuk keluar dari silang pendapat. Untuk keluar dari silang pendapat, jangan lagi dipotong kukunya, jangan lagi dicukur rambutnya. Iya, tidak boleh lagi mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Itu untuk keluar dari silang pendapat. Karena ketika ada pendapat yang berbeda, kita keluar dari perselisihan itu lebih bagus. Yaitu kita tidak lakukan. Walaupun hukum asalnya makruh, dikompromikan dua hadits yang kami sebutkan tadi. Iya, dikompromikan dua hadits yang kami sebutkan tadi. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dan selainnya. Terkait dengan pendapat yang dinukil dari ulama madhab. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan perselisihan dan beliau sebutkan juga siapa saja yang berselisih di dalam masalah yang kita sebutkan tadi. Iya. Kesimpulan dari perselisihan yang ada, yang paling dekat itu apa yang disebutkan dalam pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini masalah mencukur rambut dan memotong kuku. Al-Imam Ibnu Qudamah madhab, beliau ulama madhab Hambali. Beliau berkata dalam kitab Al-Mughni di jilid 9 halaman 346. Dhahiru hadza tahrim. Dhahiru hadza tahrim qasdi sya'r. Nampak dari hadis yang pertama. Hadis Ummu Salamah. Haramnya memotong rambut.
Wa huwa qaulu ba'du ashabina. Itu pendapat dari sebagian teman kami. Maksud beliau hikayatkan bahwa bahkan dalam mazhab Hambali terdapat perselisihan. Ia mengatakan haram itu pendapat dari sebagian kawan kami. Dari pengikut Hambali. Wahakahu Ibnul Mundhir. Dan ini dihikayatkan oleh Ibnul Mundhir. An Ahmad dari Imam Ahmad. Wa Ishaq wa Sa'id ibn al-Musayyab. Wa qala al-Qadi wa jama'a min ashabina. Berkata al-Qadi dan sekelompok dari teman-teman kami dari yang bermadzhab Hambali. Huwa makruh ghairu muharram. Dia makruh tidak haram. Wa bihi qala Malik wa Syafi'i. Tambahan ilmu. Kan tadi saya hanya menukil. Ini pendapat Imam Syafi'i. Di Ibnu Qudamah belum tambah faedah bagi kita. Bahwa ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang mengatakan makruh tidak haram. Yang mengatakan makruh tidak haram. Ini mereka katakan semua seperti ini. Karena memang dikompromikan dua hadis. Sekali lagi dikompromikan dua hadis. Karena secara kaidah usul ketika ada dua hadis yang kelihatannya bertentangan, maka langkah awal yang kita tempuh adalah kompromikan. Itu langkah awal. Kalau tidak bisa dikompromikan, maka periksa mana yang duluan diucapkan, kemudian mana yang di belakang. Ketika kita tahu ini yang duluan, kemudian ini yang di terakhir. Maka ini yang belakangan menghapus yang duluan. Tapi ada syaratnya, harus ditahu tanggalnya. Ini tidak sembarang diucapkan, harus penelitian yang tinggi. Yang ini Nabi ucapkan di mana, yang ini di mana. Kalau tidak ditahu tanggalnya, dan kita tidak bisa kompromikan, maka tarjih. Pilih salah satunya. Gimana cara pilihnya? Lihat. Dari riwayat ini, mana yang lebih kuat rawinya dan mana yang tidak kuat. Kalau tidak bisa, tempuh jalur yang keempat. Tawakuf. Diam. Jangan berbicara. Karena kalau kita berbicara sementara kita tidak bisa kompromikan. Kita tidak tahu tanggal keluarnya. Terus kita tidak bisa kuatkan salah satunya. Yang dituntut dari kita diam, jangan bicara. Sampai datang kepada kita penjelasan atau ilmu baru bahwa ini lebih kuat daripada yang ini. Mungkin bisa dipahami? Nah, ini dalil yang tadi itu bisa dikompromikan. Bisa dikompromikan. Maka itu yang kita katakan. Dilarang. Tapi tidak haram. Dipahami? Itu pendapat yang kuat dan pertengahannya. Tapi sekali lagi ana bilang ke antum, untuk keluar dari silam pendapat, jangan potong kukunya, jangan cukur rambutnya, dan jangan cabut bulu ketiaknya, jangan juga cukur bulu kemaluannya, serta jangan memperpendek kumis. Apabila kita berniat untuk berkurban. Apabila kita berniat untuk berkurban. Ini untuk keluar dari silang pendapat. Kemudian pembahasan berikutnya. Waktu berkurban. Untuk mengetahui kapan waktu berkurban, maka kita baca beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu pasti kita akan tahu kapan waktunya. Pertama hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 5546 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla shalah fa innama dzabaha li nafsihi wa man dzabaha ba'da shalah
faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Kata Nabi SAW, siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat, maka dia hanya memotong untuk dirinya, bukan kurban. Dan siapa yang menyembelih setelah sholat, maka sungguh telah sempurna kurbannya dan telah sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Ini sangat jelas sekali untuk menunjukkan bahwa awal pemotongan hewan kurban setelah sholat Id. Dipahami mungkin? Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua juga sama, masih riwayat Imam Al-Bukhari di nomor 5556. Dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, doha khalun li yuqalu lahu Abu Burdah qabla as-shalah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syatuka syatu lahmin. Pamanku yang bernama Abu Burdah, dia memotong hewan kurbannya sebelum sholat. Ini belum bercerita. Paman saya yang bernama Abu Burdah, dia memotong hewan kurbannya sebelum sholat. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, syatu kasyatu lahmin. Kambingmu hanya kambing daging biasa. Itu yang diucapkan langsung oleh Nabi SAW. Karena dalam bab syariat tidak boleh kita berbuat sesuai dengan keinginan kita. Tapi harus sesuai dengan keinginan syariat. Iya. Kemudian Nabi SAW tegaskan. Setelah itu, man dzabaha qabla sholati fa innama yadhbahu li nafsihi. Siapa yang berkurban, memotong hewan kurbannya sebelum sholat, maka sungguh dia hanya memotong untuk dirinya. Wa man dzabaha ba'da shalah, siapa yang memotong hewan kurbannya setelah sholat, faqad tamma nusukuh, maka telah sempurna kurbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, sama, dan telah menimpa sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua. Riwayat yang ketiga. Juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nomor 5560. Masih dari Al-Bara bin Azib. Beliau berkata, sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtub. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Khutbah Idul Adha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, inna awwala ma nabda'u bihi min yaumina hadza an nusalliya. Tsumma narji'u fananhar. Sesungguhnya awal yang pertama sekali yang kita lakukan di hari kita ini, hari Idul Adha, adalah kita sholat. Kemudian kita kembali ke rumah kita dan berkurban. Jadi yang pertama sholat. Setelah itu kembali, baru potong hewan kurban. Faman fa'ala hadza faqad asaba sunnatana. Kata Nabi SAW, siapa yang melakukan seperti ini maka dia telah sesuai dengan sunnah kami. Waman naharo, siapa yang telah memotong hewan kurbannya sebelum sholat, fa innama huwa lahmun yuqaddimu li ahli.
maka sesungguhnya itu hanyalah daging biasa yang dia kedepankan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai'. Tidak termasuk dari hewan kurban sedikit pun. Maka ketika mendengar ini, faqala Abu Burdah, maka berkata Abu Burdah, pamannya Al-Bara bin Azib, dari pihak ibunya, ya Rasulullah, dabahtu qabla an usalli. Saya memotong hewanku sebelum saya sholat. Di riwayat yang lain dia belum menyebutkan sebabnya. Saya mau daging kurban, dagingku yang paling pertama dimakan. Kan sunnahnya kalau Idul Adha, kita pergi ke musola belum makan apa-apa. Jadi alasan dia ini kan maksudnya ini niat baik. Niat baik. Belum mau yang pertama dimakan adalah hewan kurbannya. Itu alasannya. Makanya dia katakan kepada Rasulullah ketika mendengarkan itu beliau bertanya, ya Rasulullah, dabahtu qabla an usolli. Saya sudah potong sebelum saya sholat. Iya. Cuma kan Nabi sudah jelaskan. Berarti itu hanya daging biasa. Terus beliau berkata, wa indi jad'ah. Tapi saya punya jad'ah. Itu hewan. Kalau kambing belum masuk setahun. Sapi belum masuk 2 tahun. Unta belum masuk 5 tahun. Di bawahnya musinnah. Kan syarat hewan kurban itu harus apa? Musinnah. Unta genap 5 masuk ke 6. Sapi genap 2 masuk ke 3. Kambing genap 1 tahun masuk ke 2. Jaz'ah di bawahnya musinnah. Belum bilang saya punya musinnah. Kan ini kan maksudnya, wah salah. Saya sudah potong duluan sebelum sholat. Belum katakan kepada Nabi itu sudah daging biasa. Tapi kan dia tetap mau berkurban. Belum katakan kepada Nabi, ya Rasulullah indi jaz'ah. Wahai Rasulullah saya punya jaz'ah. Khairun min musinnah. Ini saya punya jaz'ah lebih baik daripada musinnah. Kata Nabi kepadanya, ij'alha makanaha. Sudah, gantikan tempatnya. Walan tajri an ahdin ba'dak. Tapi tidak berlaku lagi untuk seorang pun setelahmu. Kenapa dimaafkan? Belum sampai sunnah. Sunnahnya kan berkurban setelah sholat. Ini Abu Burdah sudah potong sebelum sholat. Tapi belum katakan saya punya jada'ah. Tidak apa-apa. Kamu potong saja sebagai gantinya. Tapi untuk orang setelahmu setelah mendengarkan ini syariat. Tidak lagi dibolehkan. Tidak lagi dibolehkan. Ini penegasan dalam syariat. Karena syariat ini tidak boleh kita main-main. Harus kita lakukan sesuai dengan yang ditentukan. Tidak boleh pakai perasaan. Tidak boleh pakai perasaan. Dengan hadits-hadits tadi, berapa hadits yang kita baca? Ada berapa? 3 ya. Dengan hadits-hadits tadi itu, ya, berkata Al-Imam Ibn Abdul Bar, ulama Maliki ya, di dalam kitab At-Tamhid jilid 23 halaman 162, wa ajma'u ala anna dzabha li ahli al-hadar la yajuzu qabla shalah. Sepakat para ulama bahwasanya berkurban menyembeli bagi orang yang mukim tidak boleh kecuali setelah sholat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wa man dzabaha qabla shalah fatilka syatul lahmin. Siapa yang berkurban sebelum sholat maka itu daging biasa. Juga beliau berkata tadi itu di jilid 23 halaman 162. Demikian pula beliau berkata di jilid yang sama 23 tapi halaman 188. Ya, setelahnya. Wala a'lamu khilafan bainal ulama anna man dzabaha qabla shalah in kana min ahlil hadar annahu ghairu mudahhin. Saya tidak mengetahui adanya perselisihan antara para ulama bahasanya siapa yang berkurban sebelum sholat maka dan dia termasuk dari orang yang mukim maka dia terhitung tidak berkurban. Maka dia terhitung tidak berkurban. Bahkan berkata Imam An-Nawawi, ulama Syafi'iyah, kata beliau dalam syarah Sahih Muslim di jilid 13 halaman 110, amma waktul udhiyah fayambagi ayat bahaha ba'da salatihi ma'al imam. Tegas sekali yang beliau ucapkan. Wahina idin tujzihi bil ijma'. Adapun waktu berkurban maka sepantasnya dia memotongnya setelah sholat bersama imam. Dan ketika itu dianggap sah kurbannya berdasarkan kesepakatan. Qala Ibnul Mundhir, belum menukil ulama yang semadhab dengan beliau, Ibnul Mundhir. Berkata Ibnul Mundhir, wa ajma'u annaha la tajuzu qabla tulu'il fajri yauman nahar. Mereka sepakat bahwasanya tidak boleh sebelum fajar di hari kurban. Tidak dibolehkan. Iya. Ini yang beliau katakan dan semua ini terkait dengan awal waktunya. Ya. Terkait dengan awal waktu berkurban. Ini semua ini yang kita sebutkan tadi itu ya terkait dengan awal waktu berkurban. Dan itu berlaku siang dan malamnya. Itu tadi yang kita katakan itu berlaku siang dan malamnya. Iya. Siang tidak ada masalah. Mereka hanya berselisih kalau malam apakah boleh secara mutlak atau boleh bersama makruh. Iya. Kalau ini ada perselisihan. Imam Syafi'i rahimahullah boleh juga hewan kurban dipotong di waktu malam. Tapi makruh. Kalau Imam Syafi'i. Iya. Dan ini bukan hanya pendapat dari Imam Syafi'i. Ini bahkan dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini pendapat mayoritas. Boleh siang, boleh juga malam. Tapi malamnya makruh. Tidak haram, tapi makruh. Yang menyelisihi pendapat ini adalah Imam Malik. Yang terkenal dari beliau.
dan para pengikutnya Imam Malik. Serta satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berpendapat beda. Mereka katakan tidak sah kalau malam. Tidak sah kalau berkurban itu di malam hari. Hanya saja ya, dalil orang-orang yang mengatakan tidak sah kalau malam itu tidak lepas dari pembicaraan. Bahkan ada juga hadisnya dhaif. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau yang menjadi rujukan dari madhab, dari pendapat Imam Syaukani, yaitu kitab Nailul Autor, jilid 5 halaman 126. Waqa'a al-khilafi jawazi at-tadhiyati fi layali ayyamid dzabh. Terjadi perselisihan akan bolehnya berkurban di malam hari. Di hari-hari kurban. Kalau siang hari tidak ada perselisihan. Kan bolehnya. Tapi malam terjadi perselisihan. Faqala Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Ini penting untuk mengetahui yang kita bilang tadi. Ini pendapat mayoritas dari ulama madhab. Berkata Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wal jumhur wa Ishaq wa Abu Thawr. Ishaq serta Abu Thawr. Wal jumhur dan mayoritas. Annahu yajuzu ma'al karoha. Bahwasanya dia boleh tapi makruh. Wa qala Malik fil masyhuri anhu. Berpendapat Imam Malik yang terkenal dari beliau. Wa amatu ashabi. Dan ke mayoritas pengikut Imam Malik. Wa riwayatan an Imam Ahmad. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Annahu la yujzi'u. Bahasanya itu tidak sah. Bal yakunu syatalahmin. Bahkan itu adalah hanya kambing biasa. Daging biasa. Pendapat ini. Kata Imam Asy-Syaukani belum berkomentar terkait dengan pendapat ini. Setelah belum menyebutkan ada khilaf. Ada mengatakan boleh tapi makruh. Itu mayoritas. Ada mengatakan bahkan tidak sah. Kata Imam Asy-Syaukani. Wala yukhfi annal qaul bi adamil ijza wa bil karoha yahtaju ila dalil. Tidak samar bagi kita. Bahwa pendapat yang mengatakan tidak sah. Bahkan pendapat yang mengatakan makruh. Butuh semua kepada dalil. Karena bilang tidak sah atau makruh itu hukum syar'i. Tidak boleh kita sembarang berucap. Butuh kepada dalil. Wa mujarratu dzikrul ayyam fi haditsil bab. Qasduhu hadits kullu ayyamit tasyrik dzabh. Sekedar menyebutkan hari-hari Id dalam hadits. Maksudnya kullu ayyamit tasyrik dzabh. Setiap hari tasyrik itu adalah sembelihan. Disebutkan hari. Berarti tidak masuk malam. Wa indalla ala ikrajil layali bimafhumil laqab. Lakin at-ta'bir bil ayyam an majmu'il ayyam wal layali. Ini terlepas dari doibnya. Kalau ini menunjukkan keluarnya malam dengan mafhum al-laqab. Mafhum laqab itu dari penyebutan lafaz. Ya. Akan tetapi takbir dengan hari itu juga untuk hari dan malam. Itu kebiasaan. Ketika dibilang hari maksudnya hari dan malamnya juga. Kalau sahih, apalagi haditsnya itu adalah hadits dhaif. Haditsnya adalah hadits yang dhaif. Maka dari sinilah ya dalam masalah ini sebenarnya tidak ada dalil yang kuat bahkan yang mengatakan makruh. Tidak ada dalil yang kuat. Bahkan yang mengatakan makruh tidak ada dalil sama sekali. Dipaham kan? Iya. Setelah itu masalah berikutnya. Ini kan kita baru berbicara awalnya. Awalnya adalah mulai dari setelah sholat. Di hari Id. Ini berlaku sampai kapan?
Sampai berapa hari? Ini boleh kita memotong hewan kurban. Dalam masalah ini, para ulama kita berselisih pendapat, bahkan lebih daripada tadi itu permasalahan ya yang kita barusan sebutkan. Apakah malam juga masuk? Dalam masalah ini sampai kapan berakhirnya? Itu ada 4 pendapat. Lebih banyak. Ada yang berpendapat bahwa memotong hewan kurban itu hanya pada hari kurban saja. Tanggal berapa? 10. Hari Idul Adha saja. Karena itu yang disebutkan dengan Yaumun Nahar. Hari kurban. Hari kurban. Ini iya. Pendapat yang pertama. Ini pendapat. Iya. Disebutkan adalah pendapat Muhammad ibn Sirin. Juga pendapat dari Sa'id ibn Jubair. Ini juga yang disebutkan merupakan pendapat dari yang disebutkan oleh Ibn Hazm dan juga Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran. Ini dalilnya. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj. Ayat 28. Allah berfirman. وَلِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Agar supaya mereka menyaksikan manfaat untuk diri mereka dan mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang maklumat, hari-hari yang sudah maklum atas apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka berupa bahimatul an'am, hewan ternak. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya jilid 1 halaman 178. Al-Ayyam Al-Ma'lumat maksudnya Asyurul Dzulhijjah. Al-Ayyam Al-Ma'lumat adalah Asyurul Dzulhijjah, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Akhiruhunna yaumun nahar. Yang paling terakhir itu di hari kurban. Tanggal 10. Itu bilang 10 hari pertama. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Disitulah yang disebut dengan kita berkurban. Ini juga yang dinukil oleh Ibn Abdul Bar. Ya, di dalam kitab At-Tamhid. Makna ayat ini. Jilid 23 halaman 195. Ya. Ini juga yang disebutkan oleh Ibn Hazm. Dalam kitab Al-Muhalla, jilid 7, halaman 378. Bahkan Ibn Hazm berkata, Amma man qala an-nahar yaumul adha wahdah. Adapun orang yang berpendapat bahwa hari berkurban itu hari adha saja. Faqala innahu mujma'un alaih. Maka dia berkata itu disepakati. Wa ma adaham fa mukhtalafun fi. Setelah hari tanggal 10 itu diperselisihkan. Itu diperselisihkan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, hari kurban itu adalah
tanggal 10 dan 2 hari setelahnya. Berarti 11, 12. Iya. Ini pendapat kedua. Pendapat ini disebut pendapat dari Imam Malik, Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad. Pendapat ini disebut adalah merupakan pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Bisa dilihat, ia menukil pendapat ini adalah Ibn Abdul Bar di dalam 2 kitab beliau, Al-Istidkar, jilid 15, halaman 201. Juga beliau nukil dalam kitab At-Tamhid, jilid 23, halaman 196. Dinukil juga ini pendapat oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, jilid 9, halaman 358, 359. Bahkan disebutkan dalam madhab Hanafiyah oleh As-Sarqasi dalam kitab Al-Mabsut, jilid 12, halaman 9. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, jilid 12, halaman 29. Ini pendapat yang kedua ini. Kalau kita melihat ini pendapat mayoritas. Ini adalah pendapat mayoritas ulama madhab. Karena 3 ulama fikih madhab berpendapat dengan pendapat ini. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Sisa satu yang tidak berpendapat di sini kan, sisa Imam Syafi'i. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga dari pendapat ulama fikih dalam permasalahan ini, mereka berkata bahwa hari yang boleh seorang memotong hewan kurban itu adalah pertama di hari kurban, hari Id, dan 3 hari setelahnya. Berarti tanggal 10, terus 11, 12, 13. Ini adalah pendapat yang ketiga. Mereka katakan ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Ini pendapat. Hanya saja penukilan ini riwayat Ibn Abbas adalah penukilan yang dhaif. Sebagaimana dalam penukilan Al-Imam Al-Baihaqi di kitab beliau jilid 9 halaman 296 dan Ibn Hazm di dalam kitab beliau Al-Muhalla jilid 7 halaman 377. Ya. Dan juga disebutkan oleh Ibn Abdul Bar di dalam kitab Al-Istidkar jilid 15 halaman 201. Ini pendapat katanya diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar. Ini pendapat diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ini dari kalangan sahabat 3 orang. Dan telah sahih juga katanya dari tabi'in, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Juga dari Atha ibn Abi Rabah. Dan juga dari Al-Imam Az-Zuhri. Bisa dilihat di sini pendapat-pendapat tadi itu dalam kitab Al-Baihaqi. Semuanya belum sebutkan di jilid 9 halaman 297. Dan juga Al-Muhalla punyanya Ibn Hazm di jilid 7 halaman 377 dan 378. Bisa juga dilihat dalam kitab Al-Istidkar karya Al-Imam Ibn Abdul Bar di jilid 15, 202, 203. Iya, 202 dan 203. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Yang mengatakan itu kurban itu pemotongan hewannya boleh terbentang waktunya 4 hari. Tanggal
10, 11, 12, 13. Ini pendapat Imam Syafi'i. Rahmahullahu ta'ala. Iya. Kata Imam Syafi'i, al-adha jaizun yaumun nahar wa ayyamu mina kulluha. Adha itu boleh pada hari nahar. Hari tanggal 10. Dan hari-hari Mina seluruhnya. Hari Mina itu kan 3 hari. Atau paham hari Mina kan? Hari Mina itu gini. Jemaah haji pada tanggal 8, dia ke Mina dulu. Salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setelah subuh tanggal 9 ke Arafah. Salat duhur di Arafah dan salat asar di Arafah. Jamaah takdim, kemudian wukuf. Sampai terbenam matahari. Ketika terbenam matahari di malam ke-10. Dia pergi ke Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Salat maghrib isya jamaah takhir. Karena dia keluar dari Arafah. Saat terbenam matahari. Berjalan ke Muzdalifah. Bermalam di sana. Salat maghrib isya baru tidur. Baru sholat subuh. Setelah subuh dia pungut batu untuk melempar jumrah Aqabah. Di tanggal 10. Tanggal 10. Disitulah ayyamu Mina. Tanggal 10 dia melempar jumrah Aqabah. Kalau dia adalah orang yang haji tamattu, berarti kan setelah melempar dia berkurban. Dia berkurban baru cukur. Itu tahallul awal. Setelah itu dia pergi tawaf, sa'i, cukur. Tahallul yang kedua. Setelah itu ini tanggal 10. Kembali ke Mina. Kembali ke Mina, dia bermalam di Mina. Melempar 3 jumroh. Dah, sugro, wusto, Aqabah. Disebut juga dengan kubro. Hari pertama lempar yang sugro. Terus boleh langsung lempar 2 hari ini 3. Langsung hari pertama misalnya tanggal 11. Lempar pertama, kedua. Besok yang Uqbah. Jumrah Aqabah. Iya. Boleh juga diakhirkan sampai 3 hari. 11, 12, 13. Inilah dibilang hari Mina. 10 kan yang pertama sekali setelah dari Muzdalifah. Setelah itu tawaf dia ke Mekah. Karena jumrah Aqabah ini paling dekat dengan Mekah. Dia ke Mekah tawaf sa'i. Nah setelah cukur kembali ke Mina. Kembali ke Mina inilah di sini 11, 12, 13. Kalau dia mau segera maka 11, 12 saja. Kalau dia mau akhirkan maka sampai 13. Sampai 13. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi. Karena itu masih hari-hari nusuk. Hari-harinya orang beribadah haji. Manasiknya masih. Manasiknya masih. Ini pendapat Imam Syafi'i ini. Antum bisa lihat penukilan beliau dalam kitab Al-Baihaqi. Di dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar. Di jilid 7 halaman 235 juga 236. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dan Al-Auza'i dan selainnya. Bisa dilihat kitabnya Imam Nawawi penukilannya. Di jilid 8 halaman 390. Juga bisa juga dilihat dari kitab Al-Mabsut. Punyanya Sarkozy. Jilid 12 halaman 9. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat. Dan ini paling jauhnya. Tapi kita sebutkan sebagai faedah. Supaya nanti antum dengar, oh ternyata memang ada yang berpendapat seperti itu. Ini pendapat paling jauh dari 3 pendapat sebelumnya. Iya. Pendapat paling jauh. Mereka mengatakan bahwa berkurban itu boleh terbentang waktunya dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir Dzulhijjah. Jadi kalau sudah lihat hilal, ya. Hilalnya Muharram. Kan setelah Dzulhijjah Muharram. Kalau sudah lihat hilalnya Muharram. Oh berarti ini hari terakhir. Besok sudah tidak boleh. Ini pendapat. Iya. Adalah pendapat yang paling jauh. Yang disebutkan dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Sekarang mana yang kuat?
dari pendapat tadi, ya, yang disebutkan tadi. Itu kalau lihat pertama, kedua, ketiga, itu kan masalah hanya perbedaan di akhirnya. Sepakat semuanya mulai dari tanggal 10. Cuman pendapat kedua mengatakan boleh sampai 11-12. Pendapat ketiga boleh sampai 13. Boleh sampai 13. Dalam hal ini disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, dan dengan ini kita menutup pembahasan kita dengan penukilan ini, walaupun belum habis ya pembahasan, masih ada, tapi ini mungkin pertemuan terakhir terkait dengan kurban. Iya, pertemuan terakhir terkait dengan kurban. Kata Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Istidkar jilid 15 halaman 205, setelah belum menyebutkan semua pendapat tadi itu, ada 4 pendapat. Kata beliau, la yasihu indi fi hadhil mas'alah illa qaulan. Ini pendapat ya. Ini yang beliau kuatkan. Tidak sahih menurutku. Iya. Tidak sahih menurutku. Itu pembukaan beliau. Tidak sahih menurut saya dalam masalah ini kecuali 2 pendapat. Ahaduhuma qaulu Malik. Pendapat pertama yang sahih menurut saya pendapatnya Imam Malik wal Kufiyin dan orang-orang Kufah, al-adha yaumun nahar wa yauman ba'dah. Berkurban itu di hari nahar tanggal 10 dan 2 hari setelahnya. Wal akhor, dan pendapat yang lain yang kedua yang menurut saya sahih, qaulu Syafi'i wasyamiyin, pendapat Imam Syafi'i dan orang-orang Syam, yaumun nahar wa salatatu ayyam ba'dah. Hari nahar dan 3 hari setelahnya. 2 pendapat inilah yang paling dekat. Paling sahihnya. Yaitu mengatakan 10, 11, 12 dan 10, 11, 12 dan 13. Iya. Wahadani, dan beliau bilang, wahadanil qaulan qad ruwiya an jama'atin min ashabin nabi. 2 pendapat ini kata Ibn Abdul Bar telah diriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Artinya ada mengatakan memang sampai 12, ada mengatakan sampai 13. Iya. Waqtalafa anhum fima laisa an ahadin minas sahabah. Waqtalafa anhum fihima. Dan yang menyelisih mereka, berselisih dari mereka pada 2 pendapat itu tadi, walaisa an ahadin minas sahabah. Ingat, yang menyelisih 2 pendapat tadi itu bukan dari sahabat. Jadi pendapat sahabat itu 2 tadi itu. Ini faedah penting dari Ibnu Abdul Bar supaya kita pilih yang mana. Iya. 2 pendapat tadi itu dinukil dari sahabat Nabi. Selain dari 2 itu adalah pendapat selain sahabat. Iya. Terus beliau berkata, walaisa an ahadim minas sahabati khilafu hadainil qaulain. Tidak ada salah seorang dari sahabat yang menyelisih 2 pendapat tadi. Artinya sahabat hanya berputar 2 pendapat. 10, 11, 12. 10, 11, 12, 13. Itu sahabat. Terus beliau ingatkan kita. Fala ma'na lil istighol bima khalafahuma mimma la aslalahu fis sunnah wala fi qaulis sahabah. Maka tidak ada artinya kalau kita sibuk terhadap pendapat yang menyelisih 2 itu. Kenapa? Dari yang tidak ada asalnya dalam sunnah, tidak ada pula asalnya dari sahabat. Wa ma kharaja an hadaini, apa yang keluar dari 2 pendapat itu, famatruk lahuma, maka ditinggalkan. Karena pendapat yang kita bahas itu paling ujungnya sahabat. Itu paling bagus.
Karena yang paling sedikit main akal itu sahabat. Paham kan? Maka kita simpulkan hari kurban itu paling bagus hari ke-10. Supaya keluar dari silang pendapat. Kalau ini kan disepakati kalau hari 10. Disepakati. Kemudian mereka berselisih di 3 hari berikutnya. 11, 12, 13. Paham kan? Paling utama adalah 10. Untuk keluar dari silang pendapat. Tapi kalau memang tidak memungkinkan maka boleh tanggal 11, 12. Dan juga kalau tidak memungkinkan maka boleh sampai tanggal 13. Sampai terbenamnya matahari di 13 Dzulhijjah. Itu wallahu a'lam dalam masalah ini. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Berikutnya masih ada beberapa pembahasan. Ya, pembahasan yang belum kita sebutkan adalah ada masalah di sini. Bagaimana cara potong. Terus apa yang dibaca. Terus juga di mana dipotong. Ya, tapi ini hal-hal yang alhamdulillah mudah mungkin dan dipahami bacaannya. Kita cukupkan pembahasan fikih kurban dan semoga itu mencukupi. Adapun masalah kelengkapannya itu nanti semuanya akan tertuang di buku fikih kurban. Mudah-mudahan tidak datang kurban tahun depan kecuali bukunya sudah terbit. Mudah-mudahan. Iya. Alhamdulillah. Kita adzan dulu baru kita lihat beberapa pertanyaan. Baik, kita lihat beberapa pertanyaan di sini. Apakah sholat sunnah setelah Jumat termasuk sholat sunnah rawatib? Ya, kalau kita memandang Jumat itu adalah pengganti dari zuhur, maka masuk rawatib juga setelah Jumat. Pengganti dari rawatib setelah zuhur. Dan juga Nabi SAW melakukannya sama dengan setelah zuhur. Nabi juga melakukan sama dengan setelah sholat zuhur. Nabi biasanya melakukan sholat 4 rakaat setelah sholat Jumat. Wallahualam. Apakah boleh jika sudah punya kebiasaan puasa Daud, kita tambah dengan puasa sunnah lain seperti puasa awal tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah? Boleh. Dengan dalil khusus. Boleh hal tersebut. Ya, sama dengan kalau datang Muharram, kita sudah biasa puasa Daud. Tapi bertepatan dengan tanggal 10-nya dan tanggal 9 mengharuskan kita puasa 2 hari berturut-turut. Boleh dengan dalil khusus. Dengan dalil khusus. Itu wallahu a'lam. Apakah ada kafaroh orang yang melanggar larangan potong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban? Tidak ada. Tidak ada kafarohnya. Bagi yang berpendapat haram, bagi yang berpendapat saja haram, itu cukup dia bertobat. Dikatakan berdosa. Bagi yang berpendapat makruh, tidak ada apa-apa baginya. Itu hanya dibenci. Dan bagi yang berpendapat
boleh. Lebih-lebih lagi tidak ada masalah. Tidak ada kafarohnya. Apa hukum menyaksikan hewan kurban kita disembelih? Ini kita sudah bahas, isyaratkan sebelumnya. Ada hadits-hadits yang menunjukkan bahwa disyariatkan untuk mempersaksikan hewan kurban. Tapi haditsnya dhaif atau palsu. Kita sudah sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Boleh seorang mewakilkan hewan kurbannya kepada yang lain. Ya, tidak wajib dia persaksikan. Di masjid dekat rumah kami biasa menyembelih hewan kurban selama 3 hari. Yakni 10, 11, 12. Misalkan di masjid ada 9 kelompok, maka sehari panitia hanya memotong 3 ekor. Apakah cara seperti itu disunahkan atau sebaiknya langsung dipotong semua 9 ekor dalam 1 hari? Iya, dibolehkan. Kalau dia memang mampu memotong semuanya dalam sehari, itu lebih bagus. Lebih bagus. Dan boleh diakhirkan di tanggal 11 dan tanggal 12. Iya. Tapi kita bilang tadi, kalau dia segerakan langsung semuanya tanggal 10, lebih bagus. Keluar dari silang pendapat, kan itu disepakati. Tanggal 10-nya. Tanggal 10-nya. Ini yang kita bahas itu tadi, perselisihan di ulama kita. Sini ada pertanyaan. Apa Ustaz? Berangkat dari tidak bolehnya berkurban sebelum sholat Id. Bagaimana jika seorang yang hendak berkurban, akan tetapi hewan kurbannya berada di daerah yang ada selisih waktu dengannya. Misalnya untuk dirinya yang tinggal di daerah waktu Indonesia Barat. Sedang hewan kurbannya di daerah waktu Indonesia Timur. Tentu waktu kurbannya akan lebih dahulu. Padahal yang berkurban berada di daerah yang belum melaksanakan sholat Id. Bagaimana dengan kondisi seperti ini Ustaz? Ya, dia ikut di mana hewannya dipotong. Bukan ikut di mana dia tinggal. Dia ikut di mana hewannya dipotong. Kan? Bukan di mana dia tinggal. Itu supaya tidak bingung dalam hal tersebut. Supaya tidak bingung dalam hal tersebut. Apa hikmah kita tidak boleh memotong rambut dan kuku, kumis dan lain-lain? Hikmahnya paling rendahnya ta'abbudi, kita menghambakan diri kepada Allah dengan hal tersebut. Kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Kadang-kadang hikmah itu disebutkan, kadang juga tidak disebutkan. Ketika tidak disebutkan, maka ilahnya adalah ilah ta'abbudiyah. Sebabnya dan hikmahnya adalah karena penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh berpuasa di hari tasyrik? Tidak boleh. Kata Nabi SAW, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Kita tidak boleh berpuasa di situ. Apa hukumnya memakan buaya? Saya kira tadi, kenapa saya senyum? Karena saya kira tadi apa hukumnya berkurban buaya. Tapi ternyata makan. Ya karena kita lagi bahas kurban, tiba-tiba muncul buaya. Iya. Apa hukum memakan buaya, kura-kura, katak air, ular air, dan bekicot darat? Iya. Hukum memakan buaya, kura-kura, katak air. Selama itu semua hidupnya di air, maka halal. Halal dimakan. Halal makan buaya, halal makan kura-kura.
Hidup di air. Kalau hidupnya di air, maka halal dimakan. Maka halal dimakan. Halalkah burung yang ditangkap memakai senapan angin atau ketapel lalu mati? Namun sebelum diketapel membaca bismillah tanpa disembeli, halal. Kalau kita melepas panah atau tembakan kemudian dia mati dengan hal tersebut, maka halal. Jangan itu kita lepas anjing yang dilatih untuk berburu, kemudian dia tangkap dan dia bunuh. Halal. Halal dimakan. Tapi syaratnya kita lepas dengan bismillah. Kita lepas dengan bismillah. Silakan Kanda. Bismillah. Saya ada 3 pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama, di negara kita ini jatuhnya Hari Raya Id itu ada perbedaan. Nah, bagaimana status hewan kurbannya ini yang dikatakan tadi yang berkurban sebelum Hari Id itu kan bagaimana kira-kira bagusnya Ustaz? Baik. Itu yang pertama. Iya. Ini alhamdulillah ya kita kadang dapat masalah ketika kita beda dengan negara lain. Masalah ini sebenarnya diperselisihkan dari dulu. Yaitu perselisihannya dibangun di atas matla. Apakah terbitnya hilal itu hanya satu untuk seluruh dunia atau berbeda untuk setiap negara. Ini perselisihan dari dulu. Dan yang paling sahihnya disebutkan oleh Ibn Abbas terkait dengan kisah yang didapati oleh Quraib, seorang tabi'in. Iya, pernah terjadi di masa Ibn Abbas, Muawiyah, orang-orang di Syam, mereka melihat hilal lebih duluan daripada penduduk Madinah. Maka Quraib berpuasa lebih duluan. Ketika dia kembali ke Madinah, dijumpai ternyata penduduk Madinah belakangan. Maka di Syam sudah lebaran, di Madinah belum. Masih puasa 30 dan besoknya baru Id. Kata Ibn Abbas, ketika disebutkan oleh Quraib dalam hal tersebut, dalam riwayat Imam Muslim ini, kata Ibn Abbas, hakada sunnatu Rasulullah SAW. Demikianlah sunnah bahwa setiap negara ya melihat hilalnya. Melihat hilalnya. Itu sudah sesuai dengan sunnah. Karena Nabi SAW katakan, tumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Dalam hal ini kita pendapat terkait dengan hari Arafah, hari Id. Itu hari Arafah. Apakah terkait dengan tempat atau waktu? Terkait dengan tempat atau waktu. Maka dalam hal ini adalah dilihat dari apa yang dipilih oleh Ibn Abbas tadi itu. Adalah ini terkait dengan waktu. Bukan tempat. Tidak terikat dengan wukuf di Arafah. Tapi diikat dengan lihat hilal. Diikat dengan lihat hilal. Maka ketika seperti itu, maka kita ikut negara kita yang melihat hilal. Dan ikut pemerintah dalam hal ini adalah mengangkat perselisihan. Ini sebenarnya adanya perselisihan karena ada yang tidak ikut pemerintah. Dalam hal ini kita ikut pemerintah itu menghilangkan perselisihan. Mengangkat perselisihan. Maka terikat terkait dengan kurban kita tadi. Apakah kita kurban ikut Saudi atau kita kurban ikut negara kita, pemerintah yang melihat hilal? Maka jawabannya ikut pemerintah. Ikut pemerintah. Kita kurban di hari Id. Dan itulah juga tadi fungsinya itu pendapat. Ya kan? Kan boleh kurbannya tanggal 10, 11.
12. Bahkan 13. Nah, untuk hati-hati tadi itu kita hanya kurbannya di tanggal 10 dan 11. Iya kan? Serta 12. Jangan di tanggal 13. Kan begitu? Iya kan? Dari pendapat yang pertama. Karena kalau 13 nanti antum ragu. Jangan sampai sudah tanggal 14. Iya kan? Intinya di sini kita ikut negara kita, pemerintah kita. Yang melihat hilal. Itu tidak ada keraguan, menghilangkan keraguan. Iya, kita ikut negara kita. Sebagaimana dari dulu orang tidak tahu ini gara-gara sekarang. Iya kan? Sekarang kan informasi cepat tersebar. Dari dulu orang berlaku seperti itu. Kan tidak tahu wukuf di Arafah tanggal berapa. Dah, kita tahunya kalau pulang jemaah haji kan begitu. Itu juga berlaku. Sama kan Ramadan juga. Ramadan kita ikut siapa? Kan pemerintah. Dalam hal ini juga kita ikut pemerintah. Kan sama hukumnya. Sama hukumnya. Jadi kita berkurban di hari kita Id. Kita berkurban di hari kita Id. Wallahualam. Pertanyaan kedua Ustaz. Apakah ada syarat yang disyariatkan oleh agama orang yang akan menyembelih hewan kurban? Itu yang pertama. Syarat secara umum adalah dia balik akil, dia sudah balik dan berakal. Nah, balik dan berakal. Dan boleh sah kurbannya walaupun sebelum balik yang penting dia sudah tamyiz. Dia sudah tahu, bisa bedakan. Nah, dan dia sudah dalam berkurban membaca hal-hal yang disyariatkan dalam berkurban. Karena memang ketika dalam lafaz kurban itu cuma disebutkan adalah dia bertakbir, membaca nama Allah. Menyebut nama Allah, tidak dikaitkan dengan orang. Yang paling bagus adalah balik akil. Sudah balik dan berakal. Balik artinya keluar yang belum balik, berakal keluar yang gila. Dan ditambah lagi syarat yang secara umum Muslim. Muslim. Iya, itu yang disebutkan. Dan sah halal kurbannya yang belum balik kalau dia sudah tamyiz. Sudah tahu apa yang dia lakukan. Wallahualam. Terakhir Ustaz, bisakah panitia kurban menjual daging kurban? Misalnya, biasanya perut atau ususnya itu kan tidak ada yang ambil. Bisakah panitia kurban itu menjual itu terus dananya dimasukkan misalnya ke kas masjid? Baik, Masya Allah. Ini terkait dengan pertanyaan boleh nggak menjual daging kurban? Iya, kalau pemilik kurban itu enggak boleh. Iya, dia menjual daging kurbannya. Dia enggak boleh menjual daging kurbannya. Karena Nabi SAW bersabda, kulu waddakiru wa ati'imu. Makan, simpanlah dan beri makan. Tidak boleh dia jual dengan hadits ini. Dengan hadits ini. Demikian pula ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi, amma bai'u lahmil udhiyah la yajuz fi haqqil mudahhi. Adapun menjual daging kurban tidak boleh bagi orang yang berkurban. Demikian pula yang diwakilkan oleh orang yang oleh si pekurban. Tidak boleh dia jual. Tidak boleh dia jual. Karena wakil menduduki hukum yang mewakilkan. Kalau yang berkurban tidak boleh jual, maka yang diwakilkan untuk kurbankan, untuk memotong hewan kurbannya orang tidak boleh juga menjualnya. Adapun kalau orang yang dikasih hewan kurban, boleh dia menjualnya. Mungkin bisa dipahami? Ini yang disebutkan. Karena memang hanya disebutkan makan, beri makan, simpan. Makan, beri makan, simpan. Tidak ada bilang jual lah. Tidak ada perintah tersebut. Wallahualam.
Ini yang dinukil juga oleh para ulama kita. Banyak menukil dengan hal itu. Itu diantara bagus, alhamdulillah ditanyakan. Karena memang ada pembahasannya, tapi belum datang. Tapi belum datang. Alhamdulillah. Sudah? Bagaimana hukum menyembelih hewan kurban dalam keadaan sakit? Yang kita tidak mengetahui hewan tersebut sakit keras atau tidak. Kan sudah lewat pembahasan kita. Jelas sakitnya. Kalau tidak jelas boleh. Kan sudah kita sebutkan kan. Yang disepakati itu adalah 4 itu. Tidak boleh berkurban dengan yang buta, jelas kebutaannya. Yang pincang, jelas kepincangannya. Sakit, jelas sakitnya. Kurus, tidak punya sumsum. Selain itu, boleh. Ini kan di pertanyaan dibilang tidak mengetahui. Ya, itu berarti tidak jelas. Berarti itu tidak jelas sakitnya. Wallahualam. Apa maksudnya perkataan Ibn Abdul Bar bagi yang mukim? Apakah ada perbedaan antara orang yang mukim dan tidak dalam waktu kurban? Iya, karena kan yang musafir tidak sholat id. Kan musafir tidak sholat id bersama imam. Masa kita bilang kalau dia sudah sholat? Nah, kalau musafir dia ukurkan waktu sholat. Ini orang sudah sholat nggak atau belum? Paham kan? Makanya belum sebutkan bagi orang yang mukim. Karena yang mukim hadir sholat id. Karena yang mukim hadir sholat id. Wallahualam. Oh ini sudah jam 8. Kita cukupkan? Alhamdulillah. Masih ada pertanyaan tapi sudah lewat. Iya, jam 8. Kita cukupkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di 4 kali pertemuan ini tentang kurban ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.